Aturan terbaru terkait komponen anak balita sekarang sampai usia berapa? Soalnya di tahun 2023 kemarin ada cukup banyak komponen anak balita yang bantuan sosialnya tidak cair. Halo semuanya, kali ini kita berada di edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan kali ini membahas terkait aturan terbaru terkait komponen anak balita. Karena faktanya ada cukup banyak sekali komponen anak balita yang tidak cair, khususnya pada penyaluran bantuan sosial tahap 3 dan tahap 4 tahun 2023 kemarin. Nah, jadi kepada semuanya yang mengalami hal yang sama, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Serta bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat lain di luar sana juga bisa dapat mengetahui informasi ini. Langsung saja, jadi Bapak Ibu, sebelum saya membuat video ini, saya mencari-cari lagi untuk aturan terbaru terkait komponen anak balita dan juga komponen-komponen lainnya. Dan yang paling terbaru yang saya temukan di sini adalah terkait keterangan komponen anak balita dan juga komponen lainnya pada modul PKH di user guide 6NG milik pendamping sosial masing-masing. Ini diterbitkan pada akhir tahun 2023 kemarin. Tapi kalau untuk yang terbarunya yang saat ini di tahun 2024 sampai hari ini, sampai saat ini itu belum juga terbit. Dan kebetulan yang akan kita bahas di sini juga adalah terkait beberapa anak balita, komponen anak balita pada tahun 2023 kemarin, khususnya pada tahap 3 dan 4 itu banyak yang tidak cair. Jadi ini cocok sekali dengan pertanyaan tersebut. Berikut adalah keterangannya. Di sini disampaikan bahwa modul PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan salah satu modul pada 6NG Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang mendukung penyaluran bantuan sosial PKH. Dan ada beberapa tujuan komponen pada PKH. Berikut adalah komponen PKH yang diurutkan berdasarkan prioritas. Yang mana yang pertama yaitu komponen anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu komponen ibu hamil. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk kriteria penerima bantuan sosial PKH yaitu yang pertama, anggota keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu aktif di DTKS. Dan yang kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen. Ketiga, komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas. Dan yang keempat, maksimal jumlah anak usia dini SD, SMP, SMA yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga 3 anak. Dan pada poin kelima yaitu seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, atau SMA jika terdaftar pada Sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Dan pada poin keenam yaitu maksimal anak usia dini yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua. Jadi hanya anak kedua yang bisa terhitung sebagai komponen anak usia dini. Dan pada poin ketujuh ini sesuai dengan pertanyaan yang masuk sebelumnya ya, bahwa sampai usia berapakah untuk anak usia dini sesuai dengan aturan yang terbaru sekarang. Nah, ini dia untuk komponen PKH anak usia dini itu terhitung sejak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk poin ke-8 di sini juga dijelaskan bahwa maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen adalah hingga 4 orang. Dan 9, maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang juga. Dan poin ke-10, komponen PKH lansia minimal berumur 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Dan poin ke-11, komponen cucu, ternyata untuk komponen cucu bisa juga termasuk di dalam komponen. Dan pada poin ke-12 yaitu maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua.
Nah, ini sama seperti dengan anak balita, yaitu maksimal anak kedua juga yang akan dihitung sebagai komponen. Dan pada poin terakhir, yaitu jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan nominal bantuan tertinggi. Jadi Bapak Ibu, terkait pertanyaan yang masuk, di sini kita fokus pada poin ke-6 dan juga poin ke-7. Di sini dijelaskan bahwa maksimal anak usia dini yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua saja. Dan yang poin ke-7 yaitu komponen PKH anak usia dini terhitung sejak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun. Tapi kenyataannya di lapangan pada akhir tahun 2023 kemarin itu ada cukup banyak sekali komponen anak balita yang tidak cair, dan beberapa dari anak KPM itu setelah saya mencari tahu sebenarnya itu memang adalah anak ketiga, yang mana artinya sesuai dengan aturan yang terbaru sekarang itu sudah tidak bisa terhitung lagi sebagai komponen. Tapi ada juga beberapa KPM untuk anaknya ini yang seharusnya terhitung sebagai komponen karena masih anak pertama dan ada juga masih anak kedua, tapi tetap saja bantuan sosial komponen anak balitanya itu tidak cair. Nah, setelah dicari tahu, ini biasanya yang menyebabkan bantuan sosial anak tersebut, anak usia dini tersebut tidak cair, walaupun sebenarnya dia adalah anak kedua atau anak pertama yang mana masih seharusnya cair, itu biasanya tidak cair disebabkan karena ada NIK-nya yang tidak terbaca di Dukcapil, alias NIK-nya belum tervalidasi. Sehingga diperlukan untuk konsolidasi NIK terlebih dahulu. Jadi itu tadi terkait aturan terbaru yang mengenai komponen anak balita, dan banyak juga komponen anak balita di wilayah kami yang tidak cair pada penyaluran bantuan sosial di tahun 2023 kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak balita dan merasa anak balitanya itu masih anak pertama atau anak kedua, tapi tetap tidak cair bantuan sosialnya pada penyaluran bantuan sosial di tahap 4 atau tahap 3 tahun 2023 kemarin, maka saran saya langsung melapor diri kepada pendamping sosialnya masing-masing. Biarkan pendamping sosialnya untuk mengerjakan tugasnya, melakukan pekerjaannya dengan mencari tahu penyebabnya dan membantu KPM tersebut untuk memperbaiki data-data yang seharusnya bisa diperbaiki. Namun perlu untuk diketahui juga bahwa apabila data-data KPM tersebut sudah diperbaiki atau dipadankan atau dimutakhirkan, lalu kemudian bantuan sosialnya masih saja tidak cair atau belum cair, artinya sudah dilakukan upaya atau usaha, namun bantuan sosialnya memang belum waktunya untuk bisa masuk lagi. Karena untuk prosesnya ini melalui beberapa tahapan sehingga tidak bisa instan alias cepat, jadi butuh waktu juga dan butuh kesabaran untuk menunggu. Baiklah Bapak Ibu, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.